can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off. 3 pemain asing yang namanya sudah tersisih dari daftar pemain Persib Bandung hingga kini ternyata masih bersama tim menjalani latihan bersama. Ketiga pemain asing tersebut adalah Levi Madinda, Terence Delpino, dan juga Daisuke Sato. Mereka masih berlatih bersama tim seperti terlihat di sesi latihan pada Senin kemarin. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan situasi mengapa ketiga pemain tersebut masih dilibatkan dalam latihan tim meski sudah tidak terdaftar sebagai pemain Persib Bandung di PT Liga Indonesia Baru. Dijelaskan Bojan Hodak, Levi Madinda, Daisuke Sato, dan juga Terence Delpino pada prinsipnya masih merupakan pemain Persib Bandung karena masih terikat kontrak dengan klub. Ya, karena masih memiliki kontrak di sini. Jadi pada dasarnya mereka adalah pemain profesional dan mereka masih harus tetap perlu berlatih. Setelah selesai, baru mereka akan pergi dipinjamkan. Sedangkan untuk Madinda, ketika peminjamannya selesai, maka dia akan kembali ke JDT. Jelas Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung menanggapi kepemimpinan wasit asal Jepang pada laga Persib Bandung melawan Persik Kediri pada Minggu malam lalu. Duel yang dimenangkan Persik Kediri dengan skor akhir 0-2 itu dipimpin wasit asing asal Jepang, yakni Futoshi Nakamura untuk memimpin pertandingan tersebut. Di laga tersebut, Futoshi Nakamura mengeluarkan 3 kartu kuning, 1 kepada pemain Persib Bandung yakni Hen Herdiana, dan sisanya kepada pemain Persik Kediri yakni Santos Lingbo dan juga Anderson Carnero. Ia juga memberikan tendangan penalti kepada Persik Kediri akibat pelanggaran yang dilakukan kiper Persib Bandung Kevin Dre Mendoza pada menit ke-48. Menanggapi kepemimpinan wasit asal Jepang itu, Bojan Hodak enggan berbicara banyak. Sebab menurutnya ia tidak diperkenankan memberikan komentar terhadap wasit. Untuk ini, saya tidak mau memberikan komentar soal wasit. Sebenarnya saya berharap boleh memberikan komentar soal wasit, tapi kami tidak boleh mengenai wasit. Jelas Bojan Hodak. Seperti diketahui, ditunjuknya Futoshi Nakamura sebagai pengadil lapangan dalam laga Persib kontra Persik Kediri dikonfirmasi oleh Ketua Komite Wasit PSSI Jimmy Napitulo. Bahkan selain pertandingan Persib Bandung kontra Persik Kediri, PSSI juga menempatkan wasit asing di laga Liga 1 lainnya yang mempertemukan Persita Tangerang kontra Persikabo. Ditunjuknya wasit asal Jepang oleh PSSI untuk memimpin pertandingan di Liga 1 musim ini merupakan bagian dari kerjasama yang sebelumnya dijalin PSSI dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Selain itu, banyak di antara wasit lokal yang biasanya memimpin pertandingan Liga 1 saat ini dikabarkan sedang mengikuti pelatihan, khususnya terkait penerapan VAR di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Kevin Dre Mendoza menjalani debut bersama Persib Bandung di laga resmi saat menghadapi Persik Kediri. Sayangnya debut penjaga gawang timnas Filipina berusia 29 tahun itu berakhir pahit setelah Persib Bandung takluk 0-2 dari Persik Kediri di Stadion Gebela pada Minggu 10 Desember 2023 lalu. Kevin Mendoza sebenarnya tampil cukup baik sepanjang laga. Hanya saja rapuhnya koordinasi permainan antar lini Persib Bandung, terutama di sektor tengah, membuat Persib Bandung tidak berdaya meladeni permainan Persik Kediri. Di babak pertama, Kevin Dre Mendoza beberapa kali mementahkan peluang yang didapatkan Persik Kediri. Tetapi petaka datang di babak kedua. Diawali dengan pelanggaran yang dilakukannya kepada Renan Silva di kotak penalti. Renan Silva sendiri yang mengeksekusi penalti, berhasil mengecoh Kevin Dre Mendoza pada menit ke-48. Selang 12 menit kemudian, tendangan bebas terukur yang dilepaskan Anderson tidak kuasa dibendung oleh Kevin Dre Mendoza. Terlepas dari 2 gol yang bersarang ke gawangnya, Kevin Dre Mendoza tetap pantas mendapatkan apresiasi atas performanya di laga debut meski hasilnya cukup pahit. Meskipun debutnya bersama Persib Bandung berjalan pahit, Kevin berjanji untuk bangkit dan membantu tim meraih hasil lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Tentunya saya merasa sangat sedih
Ini pertandingan yang sulit bagi seorang kiper karena kebobolan 2 gol. Kami tidak memainkan permainan terbaik kami dan kami tidak boleh down karena ini. Jelas Kevin Rey Mendoza. Selain itu, Kevin Rey Mendoza juga sempat mengungkapkan perasaannya bermain di depan ribuan bobotoh saat melakoni debut bersama Persib Bandung di laga resmi. Bermain di bawah dukungan ribuan bobotoh, Kevin Rey Mendoza mengakui menjadi pengalaman yang sangat luar biasa dan membuatnya kian terpacu untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada timnya. Untuk supporter, sangat luar biasa. Masa yang sangat bagus dan saya senang bermain di sini. Setiap saat mereka memberi dukungan seperti ini dan tentu mereka supporter yang luar biasa. Jelas Kevin Mendoza. Seperti diketahui, kekalahan atas Persik Kediri kemarin menjadi pelajaran penting bagi para pemain Persib Bandung untuk memperbaiki sejumlah masalah, termasuk dalam hal komunikasi di dalam lapangan. Di laga kontra Persik Kediri kemarin, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sendiri menurunkan komposisi yang berbeda di lini belakang dibandingkan saat menghadapi PSM Makassar. Bojan Hodak memainkan Henhen Herdiana yang sebelumnya hanya bermain beberapa menit saat laga melawan PSM Makassar, dan juga Kevin Rey Mendoza, kiper asal Filipina yang melakoni laga debut. Menurut bek Persib Bandung Nick Wipers, situasi dan komunikasi antar pemain di laga kontra Persik Kediri kemarin sebenarnya cukup bagus, termasuk dengan Kevin Rey Mendoza yang baru memainkan laga pertamanya. Di mata Nick Wipers, Kevin Rey Mendoza juga bermain cukup baik yang dibuktikan dari sejumlah penyelamatan penting, terutama pada babak pertama. Hanya saja kiper berusia 29 tahun itu bernasib apes di babak kedua. Kabar baik untuk Persib Bandung. Dua pemain Persib Bandung yakni Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto sudah terlihat bergabung kembali dalam sesi latihan tim. Keduanya diketahui absen saat Persib Bandung kalah oleh Persik Kediri pada pekan ke-22 lalu. Kehadiran Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto membuat pelatih Persib Bandung Bojan Hodak merasa lega, karena kini Persib Bandung sedang melakukan persiapan tandang ke markas Bali United pada tanggal 18 Desember 2023 nanti di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Menurut Bojan Hodak, menu latihan skuad Persib pada Senin kemarin difokuskan untuk pemulihan kondisi usai timnya dikalahkan oleh Persik Kediri. Hanya saja diakui Bojan bahwa cepat atau lambat kekalahan bagi timnya pasti akan datang. Pertemuan melawan Bali United disebut Bojan Hodak akan menjadi big match yang tentunya akan menjadi laga yang sulit. Ya, Deddy sudah kembali dan Irianto juga mungkin akan lebih siap besok. Jadi kami punya skuad yang terbaik untuk persiapan pertandingan berikutnya. Kami melihat Liga 1 masih panjang dan kami masih berada di 4 besar. Target kami adalah untuk tetap bisa mendapat hasil positif dan tetap berada di 4 besar. Jadi mereka harus kerja lebih banyak di sesi latihan ini. Seperti yang saya sudah katakan, kami akhirnya kalah setelah dalam 14 pertandingan tidak kalah. Kami harus melupakan ini, tapi fokus untuk yang berikutnya. Ketika kekalahan didapat, tentunya harus melupakan dan menatap ke depan untuk meraih target berada di 4 besar. Kami harus fokus untuk laga berikutnya, karena Bali ada di peringkat kedua. Karena itu kami harus melupakan kekalahan oleh Persik dan juga fokus menatap pertandingan ke depan. Jelas Bojan Hodak. All is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're